UJ Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang masih dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat teriringkan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari konsep ibadah. Maka firman Allah yang selalu kita dengar itu mesti tertanam di dalam hati kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak kujadikan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Ya ibadi khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku ciptakan kalian itu untuk beribadah. Jadi jangan main-main. Artinya kata-kata la tal'ab di situ diawali dengan harfun nahi. Kata lam itu kata larangan. Dalam artian penekanan bagi kita bahwa hidup ini mesti difikirkan untuk akhiratnya. Betul-betul disusun untuk amal solehnya. Maka makhluk Allah di dunia ini dua, insun dan jin. Insun itu dari asal kata nasiya yansa, lupa. Manusia itu dari asal kata nasiya yansa, lupa atau sering khilaf. Makanya setiap kita di dalam Al-Baqarah itu sering kita baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami ketika kami lupa, nasina, ketika kami khilaf. Karena memang manusia ini condong berbuat khilaf, dikit-dikit kata-katanya khilaf, dikit-dikit lupa. Kadang-kadang tak sengaja buat dosa, ditegur, khilaf katanya. Kenapa enggak ngambil sendal orang? Oh khilaf, tak nampak mirip sendalnya. Pokoknya memang niat mengambil sendal orang juga, khilaf alasannya. Maka inilah sifat manusia. Maka segala sesuatu itu mesti kita rumuskan di dalam nilai ibadah. Maka tatkala kita tidak niatkan dengan ibadah di dalamnya, maka terputus nilai-nilai kemanusiaan di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, maka bagaimana caranya agar semua amal ibadah kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala? Barengkan atau hadirkan nama Allah di dalamnya. Salah satunya banyak membaca bismillah, banyak mengucapkan alhamdulillah. Maka kata Nabi, kullu amalin dhibalin la yuqra'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtar. Segala sesuatu perbuatan apapun itu, kata Nabi, yang tidak dibarengi, tidak diucapkan bismillah dengan nama Allah, maka terputus. Apa yang terputus? Nilai ibadahnya terputus. Tidak dapat apa-apa. Lelah kita berbuat, tidak dapat apa-apa. Ini juga yang menjadi pentafsirannya para ulama di dalam surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah
tasla naran hamiyah. Sudah lelah mereka, capek berbuat amal soleh di muka bumi ini, sudah yakin betul diterima Allah, tasla naran hamiyah, tapi tetap masuk neraka juga, tapi tetap kena azab juga. Kenapa? Karena tidak dibarengkan nama Allah di dalamnya. Amal ibadahnya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti tanamkan kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, hadirkan Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali dan ditulis dalam nilai ibadah dari setiap aktivitas kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah tertulis dan tertuntun. Seperti di dalam rukun Islam, kita wajib sholat 5 waktu. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ini ibadah mahdhah, ibadah yang sudah jelas wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun ada lagi namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini ibadah penambal. Ibarat ibadah itu perahu, kalau mau berlayar, kalau bolong, maka yang menambal ini ibadah ghairu mahdhah. Maka ibadah ghairu mahdhah ini bisa apapun kita jadikan. Makan, minum misalnya. Makanan dan minuman di hadapan kita itu tidak ada hukum di dalamnya, mubah. Namun tergantung proses makan dan minum itu. Manakala makanan dan minuman itu kita bacakan nama Allah, kita minum dengan tangan kanan, kita minum dan makan sambil duduk, maka makan dan minuman kita itu menjadi nilai ibadah, menambah poin pahala kita sisi Allah. Tapi kalau makanan dan minuman kita itu kita salah gunakan, kita minum dengan tangan kiri, makan dan minum sambil berdiri, atau makanan dan minum itu kita buang begitu saja, fala tubadzir tabdzira, kata Allah, membuang tanpa alasan, mubadzir, buat banyak-banyak buang, buat banyak-banyak buang. Ibu-ibu masak cuman mau masuk ini media sosial, coba masak, gagal buang, mubadzir. Maka semua ini makanan yang tadinya tidak dapat, yang tidak ada hukum di dalamnya, minuman yang tidak ada hukum di dalamnya, maka menjadi haram, menjadi dosa yang mengalir dalam kehidupan kita. Makanya orang mukmin itu cerdas. Nabi katakan al-mu'minu mandana al-kaisu mandana nafsahu wal 'amila lima ba'dal mauti. Orang mukmin yang cerdas itu adalah orang mukmin yang berpikir hitung-hitungannya untuk akhirat. Dan orang-orang yang tidak ada nilai keimanannya, mereka itu siapa kata Nabi? Ittaba'a hawahu, yang mengikut syahwatnya. Makanya 4 golongan yang dibenci oleh Allah itu salah satunya jahilun bil akhirah wa alimun bid dunya wa jahilun bil akhirah. Dia pintar urusan dunia namun bodoh urusan akhirat. Ini golongan-golongan yang dibenci oleh Allah. Siapa mereka yang dikategorikan Nabi pintar urusan dunia ini? Kalau perkara dunia dia manage betul sebaik mungkin. Dia susun rapi kehidupannya. Sampai nanti anaknya sekolah di mana, nanti kerja di mana, nanti apa lagi yang harus dibikinkan. Namun urusan akhiratnya tidak ada yang dibuat. Yang penting datang waktu azan, solat. Yang penting dia orang puasa, dia puasa juga. Artinya cuman mengikut rutinitas. Dia kejar kuantitas jumlah ibadahnya, namun dia tidak pikirkan kualitas ibadahnya. Padahal yang paling penting di dalam Islam itu kualitas ibadahnya. Ada orang yang sholat tahajud 8 rakaat, tapi sholat tahajudnya setengah sadar, setengah mimpi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang tidak ada lagi duduk di antara dua sujud, berdiri aja dia. Kadang 1 rakaat ada salam dia. 8, hitungan dia 8. Satu lagi ada orang yang sholat cuma 2 rakaat,
Tapi surat yang dia bacanya, surat yang merenung, surat Al-Fajr dia baca. Tentang hisab. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, menetes air matanya, nangis. Lama dia sholat 2 rakaat itu. Selepas dia sholat itu dia zikir lagi. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu wa la yafutu abada. Berdoa dia, menetes air matanya. Cuman 2 rakaat. Kira-kira yang bagus 2 rakaat khusyuk atau 8 rakaat setengah mimpi? 2 rakaat khusyuk. Nah, orang kalau cuma terjebak dalam kuantitas jumlah, yang penting ibadah, pikir dia yang 8 rakaat ini yang bagus. Oh, yang 8 rakaat loh Ustaz, banyak kok. Tapi tidak ada kualitasnya. Makanya itulah intinya kita di dalam beribadah itu meresapi. Meresapi asasnya mesti baik. Makanya Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Orang yang nilai keimanannya bagus itu bagaikan pohon yang subur. Asluha tsabit wa far'uha fis sama. Akarnya kokoh, kemudian cabangnya rimbun. Tengok pohon yang kokoh itu, yang rimbun, itu mesti akarnya kuat. Kalau akarnya kuat, rimbun dia. Inilah perumpamaan orang-orang yang mengerti tentang akhiratnya. Asasnya. Nih, rukun Islam kita yang 5. Apa kita bisa menjamin rukun Islam kita yang pertama, syahadat, itu sudah betul-betul menancap di dalam dada kita? Kalaulah kita betul-betul menancap nilai ibadah syahadat ini dalam hati kita, tentunya tidak akan keluar kata-kata keluhan di setiap perbuatan kita. Dikit-dikit duduk berdagang, tak ada berjual, ditanya sama orang, Pak, alun laku lagi nih? Itulah dek corona, tak laku-laku lu dagangan. Keluar satu keluhan tanpa sadar. Ketika kita memang betul-betul kuat syahadat dalam hati kita, apapun kita, makanya Nabi ajarkan kepada kita, mau baik mau buruk keadaan kita, ucapkan alhamdulillah. Kalau baik yang diucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat keadaan buruk, alhamdulillah juga. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah semuanya. Kenapa Nabi ajarkan kita baik buruk keadaan ucapkan alhamdulillah? Agar hati kita belajar ridho terhadap ketentuan Allah. Agar kehidupan kita ini selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kehidupan kita sudah berbaik sangka, maka kehidupan kita akan lancar dan mengalir dengan hal-hal yang baik pula. Bapak Ibu ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ghairu mahdhah ini peluang kita yang luar biasa. Andai ada orang misalnya diberi sama orang lain, kata ada orang kaya, dia kasih ke orang miskin, Pak, ini ada tanah 1 hektar, kita bagi hasil. Saya anjurkan Bapak tanam ubi. Ini saya kasih bibitnya, rawatlah ubi ini banyak-banyak. Nanti kalau sudah panen kita bagi 2 hasilnya. Ini yang wajib harus dilakukan oleh orang yang kasih. Mesti dilakukan. Kalau misalnya dia orang yang manut, tidak kreatif, dia pikirnya cuma nanam ubi saja. Hasilnya sesuai dengan apa yang dia tanam itu tadi. Namun berbeda dengan ada orang yang satu ini dikasih juga lahan, kemudian dikasih ubi. Sama bagi hasil. Namun orang yang satu ini dia kreatif. Dia pikir ini lahan masih banyak sisa. Ubi paling ditanam sekian. Ini lahan masih banyak sekelilingnya kosong. Wah, dia punya ide, dia tanam cabai, dia tanam lagi yang lain-lain yang tidak merusak tanaman ubi ini tadi. Akhirnya yang ubi tetap bagi hasil, sisanya bagian-bagian tanah yang tanaman yang lain dia dapat hasil untuk dia sendiri. Karena dari awal orang yang memberikan katanya silakan, tapi yang saya anjurkan untuk menanam ubi. Dia dapat banyak, ada lebihnya. Inilah perumpamaan orang-orang yang bisa memanfaatkan ibadah ghairu mahdhahnya. Ketika seseorang fokus dengan ibadah solat wajibnya, solat wajibnya saja belum bagus-bagus, akhirnya lalai solat sunnahnya. Sedang orang lain sudah berlomba-lomba solat duha, sudah berlomba-lomba solat tahajud. Bahkan ada saudara kita yang mungkin sudah mampu setiap hari solat sunnah tasbih. Ketika sudah mampu mencari ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ada orang-orang yang masih terjebak dengan amaliyah wajibnya yang tidak ada ujung-ujungnya.
Maka puncak dari seseorang tingkat keimanannya itu, manakala ibadah wajibnya bagus, dia akan gemar ibadah sunnah. Bukan karena paksaan, hatinya ingin berbuat sunnah, ibadah sunnah sendiri. Tahu-tahu lembut hatinya ingin puasa Senin Kamis. Tahu-tahu tergerak hatinya bangun tengah malam untuk tahajud. Kenapa? Berarti solat wajibnya, ibadah wajibnya sudah kokoh dan baik. Ada juga orang yang mengerjakan amal sunnah, tapi ibadah wajibnya masih bolong. Ini masih dipertanyakan. Berarti amalan sunnah ini dilakukan karena paksaan. Mungkin jadi diri riya, ingin dilihat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti mengerti betul. Ada banyak. Nabi katakan ibadah ghairul mahdhah ini kita isi dengan zikir, kita isi dengan sedekah. Sedekah itu tidak mesti kita memberikan harta. Pernah ada seorang sahabat nanya kepada Nabi, katanya, "Ya Rasulullah, min aghniya, ada orang kaya, dia enak sedekahnya, banyak duitnya, banyak hartanya. Kalau kami ini orang yang miskin, sedekah kami seperti apa wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, bukankah setiap kalian manusia ini, kita ini, kata Nabi, sudah diberikan oleh Allah cara sedekah masing-masing, kata Nabi. Kullu tasbihin sedekah. Tasbih itu sedekah. Kullu takbirin sedekah. Takbir sedekah. Kullu tahmidin, kita bertahmid mengucapkan alhamdulillah, sedekah. Segala sesuatu apapun yang kita perbuat ini bisa menjadi sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis lain kata Nabi SAW, kullu sulami minan nasi sadaqatun 'alaiha tatlu 'alaihi syams. Setiap dari ruas tulang manusia ini itu harus disedekahkan setiap matahari terbit. Coba kita hitung ruas tulang kita ini, ada berapa banyak ruas tulang? Di jari-jari ini saja banyak ruas. Dalam hadis dikatakan lebih kurang 350 ruas tulang itu harus disedekahkan setiap hari. Namun dalam hadis lain Nabi ajarkan yakfi bi rak'ataini minad duha. Tapi sedekah 350 sekian ruas tulang kita ini sendi-sendi cukup kita tuntaskan dengan 2 rakaat salat duha. Sedekah juga. Wa tu'adilu bainal itsnaini sadaqah. Kata Nabi, mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih, sedekah juga. Kemudian tu'inur rajulu fi dabbatihi wa tahmilu 'alaiha, menolong seseorang untuk naik kendaraannya. Au tarfa'u 'alaiha mata'uhu, atau membantu mengangkat barangnya ke atas kendaraannya. Itu sedekah juga. Wa kalimatun thayyibah sedekah. Nasihat, ucapan yang baik, sedekah. Makanya dulu ada sahabat, Pak, namanya Luqmanul Hakim. Coba di dalam Al-Quran itu ada nama surat Luqman. Di dalam Al-Quran itu cuma 2. Ada nama orang yang dimasukkan di dalam surat Al-Quran. Kalau enggak baik-baik sekali, kalau enggak buruk-buruk sekali. Kalau yang buruk sekalinya itu tuh Abu Lahab, Abu Jahal. Ada surat khusus untuk dia, namanya surat Al-Lahab. Karena dia mengutuk Nabi. Nabi dakwah katanya, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Oh, Allah celakakan pula dia dalam surah Al-Lahab itu. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, sungguh celaka. Abu Jahal paling jelek sekali, masuk juga dalam Al-Quran. Ada yang paling baik kali, masuk juga dalam Al-Quran. Siapa? Ali Imran, keluarganya Imran. Ali Imran ini siapa? Bapaknya Maryam. Maryam itu ibundanya Nabi Isa. Imran ini orang soleh, bukan nabi. Dia orang biasa, tapi dia alim soleh. Dia titip anaknya Maryam ini kepada Nabi Zakaria, dididik. Inilah contoh bagi kita untuk betul-betul mendidik anak. Ketika mendidik anak yang baik, maka hasilnya akan baik pula. Seorang pendidik seperti Nabi Zakaria yang tadinya istrinya mandul sekitar 86 tahun lamanya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia apa? Mendidik dengan baik. Dia bersabar, tawakal. Wa kanu laha khashi'in, lana khashi'in, kata Allah. Nabi Zakaria ini orang yang khusyuk dalam berdoa. Ada juga Luqmanul Hakim.
Luqman Hakim ini kenapa diabadikan di dalam Al-Quran namanya? Karena dia orangnya lembut, suka memberi nasihat yang baik. Luqman ini orang budak, Pak. Budak di zaman dulu itu tidak ada harganya. Macam-macam. Kalau dia kreatif, mahal. Ini Luqman ini budak. Tapi orang kalau dengar dia nasihat dia nih, Luqman ini lembut hatinya. Makanya orang senang datang ke Luqman. Setiap duduk dekat Luqman senang. Setiap duduk dekat Luqman senang. Salah satu wasiatnya itu di dalam surah Luqman ayat 12 itu. Ketika Luqman berwasiat kepada anaknya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ketika Luqman datang kepada anaknya dan bernasihat, "Wahai anakku," kata Luqman, "bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya orang yang bersyukur dapat kebaikan dari Allah. Yang kufur akan nikmat Allah, Allah Maha Kaya." Luqman bernasihat lagi kepada anaknya, jangan menduakan Allah. Luqman memberi nasihat lagi untuk berbakti kepada kedua orang tua, utamanya seorang ibu. Luqman memberi nasihat yang baik, maka ini juga merupakan sedekah, damai hati orang itu. Makanya sebaik-baik manusia itu kata Nabi, idza ru'u dzukirullah. Kalau kita nengok dia, ingat Allah. Inilah ciri orang baik. Tenang hati kita. Tapi kalau ada orang kita duduk dengan dia malah bertambah-tambah emosi kita. Malah diadu-adunya kita. Malah dipecah belahnya kita. Ini siraru ibadallah kata Nabi. Seburuk-buruk hamba Allah seperti inilah. Memecahkan al-mufarriqu bainal ahibba. Setiap datang dia duduk di kedai itu, ala kacau lah suasana. Pemerintah kini pula PPKM loh. Payah Indonesia kok nak maju-maju. Naik darah orang. Bertengkar akhirnya. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang ditanam. Ini siraru ibadallah. Maka nasihat yang baik sedekah. Wa yumitul adza anit tariq sedekah. Mengambil malapetaka di tengah jalan, duri misalnya, atau ada sampah batu di tengah jalan takut orang jatuh, kita ambil, itu juga sedekah. Inilah banyaknya peluang-peluang yang didatangkan oleh Islam. Nabi SAW ajarkan kita supaya mengambil peluang ini, supaya ditanamkan, menambah amal ibadah mahdoh kita. Karena kita tidak tahu amalan mana nanti yang bakal membantu kita di yaumil akhir. Oh, hari kiamat itu luar biasa, Pak. Hari kiamat itu kata Allah dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Inna zalzalatas sa'ata syai'un azim. Wahai orang-orang beriman kata Allah, ingatlah hari kiamat itu adalah goncangan atau kejadian yang sangat besar. Bahkan kata Allah, sampai kalau ada orang hamil saat itu akan gugur hamilnya. Saking takutnya. Saat itulah dimana anak-anak seakan-akan beruban, takut. Dalam hadis kata Nabi, ketika hari kiamat itu nanti, matahari itu cuma jarak 1 mil dari kepala manusia. 1 mil. Kemudian saat itu kata Nabi, keringat orang akan bercucuran seperti ukuran ibadah dosanya masing-masing. Ukuran dosa. Kalau dosanya banyak, ada nanti kata Nabi yang keringatnya bisa penuh sampai dagu. Ada yang keringatnya sampai telinganya. Keringat dia sendiri. Karena matahari itu begitu panas saat itu. Ada yang mungkin keringatnya cuma batas tumit saja. Karena dosanya tidak terlalu banyak. Nampak semuanya nanti. Dan itu akan sampai kita ke situ nanti. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Semua yang di muka bumi ini nanti akan mengabarkan segala perbuatan kita di dunia ini. Duduk kita di atas batu sambil pegang HP, nonton yang buruk-buruk, ngadu batu itu nanti sama Allah. Ya Allah, ini orang selama hidupnya ya Allah dia duduk di atasku ya Allah, sambil megang handphonenya dan menonton yang buruk-buruk ya Allah. Aku saksinya ya Allah. 1. Kalau ada batu 1. Tapi kalau batunya 10 di tempat dia duduk itu, 10 batu itu ngadu kepada Allah. Ngadu semuanya. Tapi ketika dia berzikir, dia datang ke rumah Allah. Dia duduk, datang ke majelis ilmu. Duduk dia di atas keramik. Keramik ini yang dia duduk, ngadu sama Allah. Ya Allah, saya saksinya Allah. Adalah dia itu ya Allah dalam seumur hidupnya cuma sekali ya Allah.
Ada ya Allah, sekali saya saksinya. Itu pun di ujung-ujung ya Allah, dengan ngantuk-ngantuk ya kan. Ngadu tempat itu nanti. Semuanya akan mengadu kepada Allah. Dan saat itulah kita sangat butuh dengan amal ibadah kita. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, saat itu semua orang akan membaca kitabnya masing-masing. Kitab apa? Kitab perbuatan selama di dunia ini. Nah, yang baik dikasih secara baik-baik sama malaikat. Yang buruk dikasih dengan tangan kiri. Ada yang sangat buruk, malaikat membelakangi dia. Tidak mau malaikat tengok mukanya. Ini yang sangat kita takuti. Makanya ketika kita wudhu itu kan ada doanya. Ketika membasuh tangan itu, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan kitabku nanti dengan tangan kananku ini ya Allah. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah, jangan engkau berikan kitabku nanti ini diterima dengan tangan kiri ya Allah. Ini doa supaya kita nanti mendapat dengan ashabul yamin, kata Allah dalam surah Al-Waqi'ah itu. Orang-orang sahabat-sahabat kanan, sahabat-sahabat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita kejar ibadah ghairu mahdhuhin. Zikir juga merupakan ibadah ghairu mahdhuh. Bahkan kata Nabi dalam hadis, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi yaumin lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Yang ketika dia mengucapkan, seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini fi yaumin mi'ata marrah. Dalam sehari dia baca 100 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu adla 10 riqab. Maka dia akan mendapat pahala seperti memerdekakan 100 budak. Wa tuktabu lahu mi'atu hasanatin, dan dia akan ditulis 100 kebaikan kata Nabi. Wa tuhitu lahu wa tuhitu anhu mi'atu sayyi'atin, dan dia akan dihapus 100 keburukan. Wa kanat lahu hizat minasyaiton yaumu dzalika hatta yumsiya, dan Allah akan menjaga dia satu hari itu sampai sore dari gangguan jin dan setan. Ini cuman mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ini hadis sahih, hadis Muslim. Nabi yang katakan, wa man qala subhanallah wa bihamdihi, dan yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, maka kata Nabi, khuttat lahu sayyi'atahu walau kanat misla zabadil bahri, maka akan dihapus dosanya seluruhnya walaupun setinggi atau seluas lautan, kata Nabi. Luar biasa. Cuma mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Makanya kita ini peluang penghapus dosa itu banyak, Pak Bu. Sayangnya kita ini terlalu merasa tidak punya dosa. Apa buktinya kita merasa tidak punya dosa? Buktinya kita sibuk dengan kehidupan dunia kita tanpa menghadirkan Allah. Sibuk kita dengan gadget kita, sibuk kita dengan kerja kita, sibuk kita dengan duniawi kita, tanpa kita berusaha bagaimana cara menghapus dosa-dosa kita. Padahal Nabi sudah banyak ajarkan penghapus dosa. 5 kali saja, 5 waktu kita. Habis subuh 10, habis zuhur 10, 5 kali sudah 50 kali kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Andailah kita dengan imam ketika sholat tidak bisa, kita baca sendiri. Usahakan 100 kali dalam sehari. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang mana dihapuskan? Dosa-dosa kita yang kecil. Dosa-dosa kecil inilah yang sangat bahaya. Kalau dosa besar jarang-jarang kita lakukan, sekali taubat kita taubatan nasuha dikabul oleh Allah. Tapi kalau dosa kecil yang kita remehkan, dosa kecil itu apa misalnya? Tidak sengaja membicarakan aib orang lain, tidak sengaja kita melihat yang buruk-buruk, tapi kita lakukan setiap hari. Tidak sengaja kita membuang makanan, hal-hal yang mubadzir, mengakhirkan sholat kita. Ini dosa-dosa kecil, namun kita lakukan setiap hari dengan sadar, dan itu kita remehkan, itu bisa menjadi dosa besar. Maka dihapuslah dengan banyak-banyak kita tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit pembahasan kita pada malam hari ini. Sisanya kita ke sesi tanya jawab. Ada sekitar waktu 20 menit.